Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Jatisari, yang saya hormati seluruh guru SDN 2 Jatisari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Untuk acara selanjutnya saya serahkan langsung kepada materi presentasi kepada Bapak Adi Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Jatisari beserta staf administrasi SDN 2 Jatisari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di suatu tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam selalu berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang kita ambil di penilaian kinerja PMM dan indikatornya, yaitu tentang siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di PMM ini ada beberapa indikator. Nah, kebetulan di tahun 2025 ini indikator yang saya ambil yaitu tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya Bapak dan Ibu Guru untuk memberi sedikit pantun biar tidak tegang suasananya. Nah, ada dua pantun yang saya bacakan. Yang pertama, ke sekolah membawa uang ratusan, di dapur ada nasi. Kita jangan pernah bosan-bosan untuk terus berinovasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pagi-pagi minum air hangat, tidak lupa makan buah semangat. Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru semua. Pagi-pagi harus tetap semangat. Semangat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ketujuan, pertama saya sampaikan di sini tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Apa itu? Nah, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran adalah suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, siklus ini mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan, analisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan. Nah, di situ perlu kita pahami bersama bagaimana nantinya sekolah kita itu menjadi lebih baik ke depannya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, siklus ini ada kaitannya dengan suatu pembelajaran di sekolah. Kita lihat dulu tentang rapor pendidikan sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada penurunan sebesar 2,78%. Nah, apa itu? Yaitu kemampuan literasi. Di situ ada definisinya, yaitu sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Tetapi ada tren penurunan sebesar 2,78. Di situ kemampuan literasi. Nah, rinciannya itu ada di kompetensi membaca teks dan sastra, yaitu sebesar 6,72. Dan yang kedua, yang merah itu, nah, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks turun sebesar 12,42%. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi fokus kita pembelajaran di kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita tingkatkan kemampuan literasi anak-anak dengan cara apa? Satu, pojok baca. Pojok baca tidak hanya sebagai sebuah pojok baca saja, tetapi diaktifkan di situ. Artinya anak-anak setiap pagi paling tidak 10 sampai 15 menit di situ bisa membaca buku yang ada di pojok baca yang telah disediakan. Nah, di situ nantinya setelah siswa atau siswi kalau sudah membaca biasanya diteruskan dengan menceritakan apa isi dari buku tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ini penjelasan tentang kompetensi membaca teks dan sastra, yaitu kompetensi membaca teks dan sastra. Artinya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks fiksi. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Caranya adalah nilai rata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks fiksi. Dari situ kemampuan anak-anak mengoptimalkan anak-anak untuk membaca di pojok baca yang telah disediakan. Karena di sekolah kita belum tersedia perpustakaan sekolah. Nah, nilai capaian kompetensi membaca teks sastra tahun ini 68,27, turun, artinya turun 6,72 dari tahun 2023. Nah, rapor ini saya ambil pada tahun sekarang dari 2024. Nah, sudah keluar dari list yang terbaru. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tetapi bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan? Nah, tetapi alhamdulillah di sini kemampuan literasi karena tadi ada tren penurunan sebesar 2,78 di tahun 2023, tetapi di sini tetap hijau. Kemampuan literasi hijau, karakter baik. Nah, di kemampuan literasi tetap hijau, tidak merah, meskipun tadi ada penurunan sebesar 2,78. Nah, ini yang perlu kita optimalkan, kemampuan untuk literasi. Nah, ini iklim keamanan satuan pendidikan sudah baik. Terus iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran sudah cukup baik. Artinya meskipun ini hijau semua, tetapi kita tidak lengah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu baik di kelas atau di luar ruangan, itu kita harus tetap fokus. Nah, Bapak Ibu,
di dalam kelas apa saja macam-macam metode pembelajaran. Saya mau bertanya kepada Putri, di kelas 5 menggunakan metode apa, Bu? Metodenya kadang yang saya pakai itu demonstrasi berupa praktek. Biasanya ini saya pakai pada saat mapel IPAS, terutama IPA. Terus tanya jawab juga. Sesekali saya juga menerapkan metode ceramah kalau ada siswa yang kira-kira kurang mampu, belum paham, begitu paham, jadi saya jelaskan dengan ceramah. Dengan ceramah itu murid diharapkan lebih paham lagi. Kalau sekedar membaca, kadang murid agak kebingungan. Jadi saya sewaktu-waktu saja, tidak selalu, tapi mungkin 1 bulan beberapa kali saja. Ini saya kondisikan dengan murid ya. Kalau murid kira-kira itu kurang paham, saya terapkan metode ceramah. Terima kasih Putri atas penjelasannya. Di setiap kelas itu biasanya metode pembelajaran itu berbeda-beda. Ada metode tanya jawab, metode ceramah, metode demonstrasi. Nah, Bapak Ibu, tahun ini, tahun 2025, sebelumnya tahun 2024, pelantikan presiden yang baru. Nah, presiden menunjuk mengganti Menteri Pendidikan yang sebelumnya Nadiem Makarim, sekarang Mendikbudristek itu Bapak Muhyiddin. Nah, seperti yang ramai di media sosial itu tentang job planning. Sekarang di beberapa platform media sosial yaitu YouTube, Facebook atau IG, ramai di situ dibicarakan tentang job planning. Apa itu job planning? Nah, mungkin di sebagian guru di sini ada yang tahu apa itu job planning. Dibaca. Planning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Kita ingin anak-anak kita tidak hanya membaca tetapi memahami, tidak hanya menghitung tetapi menganalisis, tidak hanya menghafal tetapi mampu menerapkan dan berinovasi. Ya, betul sekali. Apa itu job planning? Nah, job planning di sini, job planning ini tidak mengganti kurikulum, tidak mengganti kurikulum yang ada, tetapi itu berupa isi dari kurikulum yang berlaku saat sekarang. Nah, saya minta salah satu bapak atau ibu guru, ada berapa kasus di dalam kelas, umpama di kelas 5 ada kasus yang bisa menemukan solusinya, apa itu kasusnya, terus solusinya apa. Monggo, kelas berapa? Kelas 5. Untuk kasus ini khususnya di kelas 5, ini mungkin di setiap kelas hampir sama ya. Di sini saya permasalahannya adalah di sini di saat pembelajaran langsung itu banyak anak-anak yang kurang minat, terus pemahaman akan materi pembelajaran itu juga kurang. Terus ada juga yang beberapa siswa yang karena kurang minat dia akan mengganggu temannya. Biasanya temannya belajar, dia akan ngajak bicara, terus dia istilahnya ngajak bergurau. Jadi suasana kelas itu kurang kondusif. Jadi sebagai guru saya mencari solusi bagaimana supaya anak itu aktif dalam pembelajaran. Itu pun solusi yang saya lakukan itu insya Allah ada beberapa. Yang pertama, saya itu menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Karena pembelajaran ini kan dititik beratkan pada minat atau gaya belajar siswa ya. Jadi gaya belajar siswa yang sama dia akan dijadikan satu, sehingga dia akan nyambung sesama temannya. Kalau kita jadikan
ini saya berkoordinasi dengan orang tua siswa. Biasanya karena anak orang kurang motivasi ya, jadi saya minta tolong kepada orang tua siswa itu untuk memberikan motivasi sehingga mereka itu lebih semangat belajar. Begitu, Pak. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk koordinasi Pak. Ini sudah ada studi kasus dan solusinya, dan yang penting itu ada sebuah solusi yang nantinya menyelesaikan sebuah kasus yang ada di kelas. Solusi ditemukan, nantinya kelas itu bisa berkembang ke depannya. Nah, kalau solusi tidak bisa ditemukan, makanya kelas itu akan stuck di situ. Kegiatan belajarnya akan stuck, tidak akan meningkat di situ. Nah, itu yang di dalam kelas. Nah, sekarang saya mohon kepada guru yang mengajar di luar kelas, contohnya guru biologi. Mungkin ada studi kasus di situ, monggo dipersilakan kepada Pak Risman. Baik, Pak, terima kasih. Saya sebagai guru biologi, saya sering menghadapi tantangan dalam menghadapi peserta didik yang kurang percaya diri, terutama dalam keterampilan fisik dasarnya. Banyak peserta didik yang kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga tertentu yang berujung nantinya pada penurunan rasa percaya diri mereka. Ketidakpercayaan diri sering membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan fisik yang seharusnya merupakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini menjadi perhatian utama saya karena keterampilan fisik merupakan bagian terpenting dari perkembangan siswa secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang tepat untuk mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan serta membangun kembali rasa percaya diri mereka dalam aktivitas fisik. Itu. Dan upaya-upaya yang selama ini saya lakukan adalah: satu, menerapkan pendekatan yang lebih individu dan menerangkan dalam pengajaran saya, dan juga bimbingan satu persatu bagi peserta didik yang membutuhkan, terutama bagi yang kurang percaya diri dalam mengaplikasikan kemampuan mereka. Terus saya juga menggunakan teknik motivasi seperti meminta mereka untuk berbagi pengalaman positif atau kesuksesan dalam aktivitas fisik mereka, misalnya mengajak mereka menceritakan pencapaian olahraga yang membanggakan, berbagi pengalaman dengan teman sekelas, dan juga memberikan dukungan dan tanggapan sehingga menciptakan suasana yang lebih mendukung dan menghibur. Hasil dari yang saya lakukan selama ini dengan yang sudah terjadi, saya dapat membantu peserta didik mereka dalam keterampilan fisik melalui bimbingan individual, terbukti dengan efektif dalam membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sehingga anak-anak kalau awalnya sudah takut, kita harus tenangkan dulu. Ternyata kalau di luar, di lapangan, wajib sebelum ke lapangan anak-anak harus dikasih motivasi, harus tenang dulu. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan? Anak-anak akan mengikuti apa yang saya instruksikan dengan senang. Akhirnya mereka tumbuh dengan sendirinya yang namanya kepercayaan dirinya. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada guru biologi. Tepuk tangan dulu yang sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana menghadapi murid yang misalnya ada yang fokus ke salah satu murid. Nah, Bapak Ibu guru, di dalam training itu ada pendekatan dan ada metode. Perbedaannya, pendekatan itu pendekatan apa? Pendekatan lebih menekankan kepada strategi dalam pelajaran, itu pendekatan. Kalau metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Nah,
satu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran mungkin dalam pelaksanaan proses tersebut digunakan beberapa metode yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, tujuan di sini ada 4 poin tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, itu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, tujuannya apa? Nah, mendorong inovasi kreativitas dalam metode pengajaran yang kita bahas dalam siklus peningkatan praktek pembelajaran kali ini. Nah, langkah-langkah strategis. Apa itu langkah-langkah strategis? Yang pertama, kita analisis kebutuhan, mengidentifikasi tantangan. Meski setiap waktu itu ada tantangannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan data dari siswa dan guru. Kepala sekolah meminta data kepada Bapak dan Ibu guru wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu dievaluasi apa yang terjadi di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, menganalisis hasil belajar untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Umpama kelas 3, kelas 2, apa yang harus ditingkatkan di situ? Apa cara membacanya atau numerasinya? Di situ apa fokus nantinya yang harus ditingkatkan di kelas tersebut? Karena tadi sudah kita lihat bersama capaian rapor pendidikan itu yang literasi yang menurun di situ. Kita lihat bersama tadi. Nah, yang kedua, langkah-langkah strategisnya yaitu perencanaan perbaikan. Apa itu perencanaannya? Apa saja? Nah, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas yang ada di kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, merancang strategi dan metode yang sesuai. Yang ketiga, ini menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Apa saja itu? Nah, tentunya banyak faktor-faktor yang akan membantu terlaksananya kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga, yang seterusnya, langkah-langkah strategis, melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Nah, ini yang merupakan fokus melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Kalau strategi ini tidak bisa direncanakan atau tidak bisa dilaksanakan, maka kelas itu kedepannya tidak bisa berkembang atau tetap di situ. Umpama membaca literasi, kalau pojok baca itu tidak digunakan, makanya artinya strategi itu tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran inovatif. Nah, seperti pantun yang sudah saya bacakan tadi, terus berinovasi, inovasi, dan inovasi. Inovasi apa saja? Tidak perlu yang terlalu modern, terlalu ini, terlalu luar, tidak. Nah, contohnya kelas, bagaimana anak-anak itu supaya nyaman di kelas dulu, supaya kita paling tidak dari jam 7 sampai jam istirahat itu anak-anak betah di kelas. Yang ketiga, memonitor pelaksanaan untuk memastikan efektivitas. Nah, di sini saya beberapa hari sekali memonitor pelaksanaan untuk memastikan efektivitas pembelajaran yang ada di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang D tentunya ada evaluasi dan
Apa itu? Satu, mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan, menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Pasti namanya manusia, ada kekurangan dan ada juga kelebihan. Yang ketiga, itu melakukan refleksi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, solusinya apa? Solusi untuk kendala dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Solusinya apa? Nah, di sini ada yang pertama, sebelumnya kurangnya motivasi siswa, menggunakan pendekatan yang menarik dan interaktif, memberikan penghargaan dan umpan balik. Nah, yang kedua, solusinya bagaimana? Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di sini. Contohnya, Pak Guyuban di situ harus terus menjadi kita bersinergi antara guru dan paguyuban itu. Terhadap orang tua juga setiap hari kita terus memonitor pembelajaran yang kita ajarkan di kelas, lanjut belajar di rumah masing-masing. Nah, yang kedua, menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu paling tidak bisa belajar menggunakan Android sekarang. Tetapi kedepannya nanti pembelajaran menggunakan HP ini akan dikurangi, akan fokus lagi memakai buku. Sebab di beberapa negara itu HP tidak menjamin pembelajaran itu menjadi lebih maju dari yang sekarang. Tetapi menggunakan buku itu sudah ada kejelasan bagaimana belajar menggunakan buku yang real, tidak menggunakan HP di situ. Nah, di sini kurangnya dukungan dari stakeholder, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Ini solusinya. Kalau kurang dukungan dari stakeholder, bagaimana caranya? Yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, bagaimana kurang dukungan dari stakeholder? Meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, dan pihak sekolah. Nah, tiga poin ini, guru, siswa, dan pihak sekolah ini harus berkaitan erat. Itu. Nah, kesulitan dalam evaluasi pembelajaran. Apa solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Menggunakan berbagai metode evaluasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk analisis data pembelajaran. Di situ sudah bisa menggunakan aplikasi, baik itu bisa kita cari di Google atau di platform-platform media lainnya. Nah, kesimpulannya, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Apa itu? Nah, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran merupakan proses yang berkesinambungan dalam memerlukan kolaborasi semua pihak yang terlibat dengan strategi yang tepat dan solusi yang efektif. Nah, kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kualitas praktek pembelajaran ini seharusnya itu tiap tahun tambah baik. Itu bisa kita lihat dari hasil rapor siswa. Nah, sebelumnya itu nilainya belum cukup, sekarang sudah menjadi lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya. Itu merupakan siklus nantinya yang bisa meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di sekolah SD Negeri 2 Jatiasari. Nah, yang terakhir ini
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bisa menghadiri di komunitas belajar SD kita dan kita ini. Nah, di akhir presentasi kami saya memberi pantun dulu. Pergi ke sawah untuk bertani, tak lupa membawa padinya. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat ilmunya. Yang kedua, Indonesia tak punya musim semi, tapi tetap hijau pepohonannya. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.